Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang organisasi militer. Kami dari kelompok 3, 11 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Siti Rohimah. Heyo. Heyo, pasukan pembantu, adalah prajurit Indonesia yang langsung ditempatkan dalam organisasi militer Jepang, baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Syarat-syarat untuk menjadi anggota Heyo adalah umur 18 tahun sampai 25 tahun, berbadan sehat, berperlakuan baik, berpendidikan minimal sekolah dasar. Tujuan pembentukan Heyo adalah membantu tentara Jepang kegiatannya antara lain membangun kubu-kubu pertahanan, menjaga keamanan, dan membantu perang tentara Jepang di medan perang. Organisasi Heyo lebih terlatih di bidang militer dibanding dengan organisasi-organisasi lain. Kesatuan Heyo merupakan bagian integral dari pasukan Jepang. Mereka sudah dibagi-bagi menurut kompi dan dimasukkan ke satuan Heyo menurut daerahnya. Di Jawa menjadi bagian tentara ke-16 dan di Sumatera menjadi bagian tentara ke-25. Sejak berdiri sampai akhir pendudukan, Jepang diperkirakan jumlah anggota Heyo mencapai sekitar 42.000 orang dan sebagian besar sekitar 25.000 orang berasal dari Jawa. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Neni. B. Peta. Peta adalah organisasi militer yang pemimpinnya bangsa Indonesia yang mendapatkan latihan kemiliteran. Mula-mula, yang ditugasi untuk melatih anggota Peta adalah seksi khusus dari bagian intelijen yang disebut Tokuhetsu Han, dipimpin oleh Yanagawa. Latihan Peta itu kemudian berkembang secara sistematis dan terprogram. Penyelenggaraannya berada di dalam Senedojo atau panti latihan pemuda yang terletak di Tangerang. Mula-mula dilatih oleh 40 orang dari seluruh Jawa. Pada akhir latihan angkatan kedua di Senedojo, keluar perintah dari Panglima Tentara Jepang, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, untuk membentuk Tentara Pembela Tanah Air atau PETA. Pada tanggal 3 Oktober 1943 secara resmi berdirilah PETA. Berdirinya peta ini berdasarkan peraturan dari pemerintah Jepang yang disebut Osamu Seinendan nomor 44. Berdirinya peta ini ternyata mendapat banyak sambutan hangat di kalangan anak muda. Banyak di antara pemuda yang tergabung di dalam Seinendan mendaftarkan diri menjadi anggota peta. Peta sudah mengenal adanya Jepang kepangkatan dalam organisasi, misalnya Daidanko atau Komandan Kompi, Shodanko atau Komandan Peleton, Udanko atau Komandan Regu, dan Gyuhei atau prajurit sukarela. Pada umumnya, para perwira yang menjadi komandan batalion atau Daidanko dipilih dari kalangan tokoh-tokoh masyarakat atau orang-orang yang terkemuka, misalnya pegawai pemerintah, pemimpin agama, politikus, dan penegak hukum. Untuk Shudanko dipilih dari mereka yang sudah bekerja tapi pangkatnya masih rendah, misalnya guru-guru sekolah. Shodanko dipilih dari kalangan pelajar sekolah lanjutan. Adapun Budanko dan Gyuhei dipilih dari para pemuda tingkat sekolah dasar. Perkenalkan, nama saya Sinta Regina Aprilia. Di sini saya akan melanjutkan materi dari IIS. Untuk mencapai tingkat perwira peta, para anggota harus mengikuti pendidikan khusus. Pertama kali pendidikan itu dilaksanakan di Bogor dan lembaga pelatihan yang diberi nama Korps Latihan Pemimpin Tentara Sukarela Pembela Tanah Air di Jawa. Jawa Bel Gyugun Kanbu Koi Kuta. Setelah menyelesaikan pelatihan, mereka ditempatkan di berbagai dan batalion yang terbesar di Jawa, Madura, dan Bali. Menurut struktur organisasi kemiliteran, peta tidak secara resmi ditempatkan. Perkenalkan, nama saya Egi. Peta dimaksudkan sebagai galerinya yang membantu melawan apabila sewaktu-waktu terjadi dengan serangan pihak musuh. Jelasnya, peta ini bertugas membela dengan mempertahankan tanah air Indonesia dari serangan sekutu. Sampai akhir pendudukan Jepang, anggota peta ada sekitar 37.000 orang, di Jawa sekitar 20.000 orang, di Sumatera
Di Sumatera namanya terkenal dengan Gyugun atau prajurit-prajurit sukarela. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.